مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bisa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa hadina ila siratal mustaqim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah amana min ni'amin katsiratin wa نجتمع في هذا المسجد المبارك وسنستمر إن شاء الله درسنا اللغة العربية. Iqra al-misal, bacalah contoh berikut, kemudian ubahlah kalimat al-ati mislahu. Ubahlah kalimat berikut mislahu, seperti kalimat contoh tadi. Gimana menerjemahnya? Menjadi seperti contoh sebelumnya tadi ya. Hadza kitabun, hadzal kitabu li Muhammadin. Kemudian hadza tabibun. Kemudian hadza tabibun diubah. Kemudian ada penjelasan berikutnya minal hindi. Bisa difahami ya contohnya ya. Baik. Dibaca kemudian diterjemah. Dibaca dan diterjemah. Ketika dibaca oleh hukum, kemudian nanti kita ulangi bersama-sama. Karena kita tidak akan membacanya satu persatu, biar setiap orang punya pengalaman membaca kalimat itu. Walaupun mengikuti. Ya. Taib. Rakam awal. Fadhal. Halaman 44. Hadzat tabibu minal hindi. Kita baca bersama-sama. Hadzat tabibu. Langsung jawabannya ya, langsung kita baca, ikuti jawabannya secara langsung. Hadzat tabibu minal hindi. Tarjim. Artinya? Ini dokter ini dari India. Iya. Istamir. Silakan lanjutkan. Hadhihi sayyaratun. Kemudian jawabannya
Iya, kita baca bersama-sama. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Aina saburah? Ma indana saburah? غير موجود. ما في سبورة. ما في سبورة. مع أن الأسبوع الماضي موجود. Oh, padahal pekan lalu ada ya. Berarti dia mungkin sembunyi ini papan tulisnya. Perhatikan baik-baik. Kalau soalnya hadhihi sayyaratun, hadhihi kemudian nakiroh tanpa alif lam. Tapi ketika menjawabnya diubah menjadi ma'rifah. Hadhihi sayyaratu pakai alif lam lil mudiri. Ya, begitu seterusnya. Apa tadi artinya? Juga diterjemah. Coba. Hadhihi sayyaratun. Mulai dari soalnya dulu. Hadhihi sayyaratun. Apa artinya? Hadhihi sayyaratun. Ini mobil. Kemudian jawabannya menjadi kemudian tadi yang nomor 1 diterjemahkan soalnya sama iya, taib. Ini dokter ini dari India. Biar aku memahami kalimat bahasa Arab dengan terjemahannya dengan baik. Salasah 44 orangnya 44. Dalika waladun. Dalika awalatu mudarris. Dzalika waladun. Kemudian jawabannya? Dalika waladu mudarris. Iya, dzalikal waladu ibnu al-mudarris. Kita baca bersama-sama. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Boleh? Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Boleh? Dzalikal waladu ibnul. Apa artinya? Itu anak laki-laki. Anak laki-laki itu putranya guru. Iya. Nah, begitu ya. Cara menerjemahnya. Perhatikan baik-baik karena itu berbeda makna dan pemahamannya juga berbeda ya. Arba'ah. Tilka Sa'atun. sa'atun. Tilka min saya. Sa'ahnya tuh. Tilka sa'atu. Tilka sa'atun. Minal sajarat. Min Suisra. Min Swiss. Artinya. Kita baca dulu bersama-sama. Tilka sa'atu min Suisra. Artinya. Ma mana sa'atun?
Jam. Jam itu Jam. dari Swiss. Iya. Itu jam. Tilka sa'atun. Itu jam. Dari Swiss. Tilka sa'atu min. Tilka sa'atu min Swiss. Jam itu dari Swiss. Kalau sekarang makin banyak, makin spesifik. Kalau dulu muhandis saja. Ya kan? Kalau dulu. Ya. Intinya orang yang teknik ya. Kemudian berikutnya sitah. Sitah Bapak dulu. 6, nomor 6. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Kemudian jawabannya adalah hadzal qalamu li Abbasin. Baik, kita tirukan bersama-sama. Hadzal qalamu li Abbasin. Sekarang diterjemah Pak, apa artinya hadza qalamun? Ya, ini bolpen. Kemudian kalimat berikutnya hadzal qalamu li Abbasin. Bolpen ini milik Abbas. Lil asafis syadid ma indana saburah. Eman sekali kita gak ada papan tulis. Mestinya saya jelaskan, saya tulis. Jazakallah khair. Papan tulisnya gak ada. Apa namanya? Bila. Gak ketemu papan tulisnya. Ya. Tahu Pak, siapa yang tahu itu? Begitu ya. Baik, sabah. Tador. Ya. Ya, muadzinun. Kita baca bersama-sama. Kita baca dari soalnya saja ya. Zalika rajulun. Bersama-sama. Soal jawabannya menjadi zalika rajulu muadzinun. Tarjimi. Silakan diterjemah. Ya. Itu laki-laki. Laki-laki itu muadzin. Jadi dibedakan. Itu laki-laki. Dzalika rajulun. Kalau kalimatnya beda lagi. Dzalika rajulu muadzinun. Laki-laki itu adalah muadzin. Ya, kalimatnya yang berubah. Kalimatnya berubah, artinya juga berbeda. Betul. Taib. Berikutnya. Taib. Kita baca bersama-sama. Hadhihi baydatun. Hadhil baydatu kabiratun. Artinya
Iya, telur ini besar. Ya. Iya. Tis'ah. Bapak lagi nih. Iya. Nomor 9. Hadza mindilun. Artinya ma makna mindilun? Apa artinya mindilun? Sapu tangan. Sapu tangan. Kemudian jawabannya hadzal mindilu wasikhun. Ya. Sapu tangan ini sapu tangan ini apa artinya wasikhun? Kotor. Ya. Jadi dibedakan antara hadza mindilun, ini sapu tangan. Tapi kalau dikasih alif lam, hadzal mindilu wasikhun. Sapu tangan ini kotor. 10. Hadihil haqibatu lil mudarrisi. Baik, kita baca bersama-sama. Hadhihi haqibatun. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Artinya? Ini tas. Tas ini milik guru. Ya. Kita sudah selesaikan latihan 3 ya. Ini hanya memperkuat penjelasan sebelumnya ya, tentang cara menerjemah dan polanya juga ya. Ustaz, yang membedakan itu berarti alif, ada alif lamnya itu. Iya. Itu yang membedakan. Eman gak ada papan tulisnya ini. Hadza qalamun misalnya. Itu kan berarti hadza qalamun. Ini bolpen. Jadi dia sudah mubtada khobar di situ. Mubtada khobar. Kemudian kalau hadzal qalamu li Abbasin. Jadi hadzal qalamu, dua kata ini menjadi mubtada, sedangkan li Abbasin ini khobarnya. Jadi ada yang mubtada khobarnya masing-masing satu kata, kemudian ada yang dua. Makanya itu hadzal qalamu menjadi satu kesatuan, kemudian ada penjelasan berikutnya. Li Abbasin. Hadza qalamun. Kemudian diperjelas lagi pada kalimat berikutnya, hadzal qalamu, ada alif lamnya. Hadzal qalamu li Abbasin. Tapi kalau li Abbasinnya enggak ada, hadzal qalamunya enggak sempurna. Karena dia butuh penjelasan. Kalau hadzal qalamu berhenti di situ, berarti kalimatnya tidak sempurna, kalimatnya tidak tuntas. Harus ada penjelasan berikutnya. Li Abbasin minal Hindi atau apa. Tapi kalau hadza qalamun, tuntas kalimatnya, sempurna kalimatnya. Tanpa perlu ada kalimat penjelasan berikutnya, cukup sudah. Bisa difahami ya? Ini bolpen. Tapi kalau hadzal qalamu, enggak ada kata-kata berikutnya, pusing orang ini. Ini apa maksudnya? Pasti ada. Harus ada. Nah, begitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu.
Ini persis dengan pola sebelumnya yang sudah kita bahas di PR ya. Yang sudah mengerjakan PR pasti ingat ini. Yang ini kan. Hada qalamun, hadal qalamu. Di PR ini kan ada nih. Bahkan polanya justru banyak kalau di PR ini. Yang PR 2 bagian 2. Yang panjang yang banyak itu. Iya, ada sebenarnya. Cuman di sini tidak terlalu dijelaskan, Pak. Insya Allah nanti di jilid 2 dan jilid 3-nya. Ya. Jadi di sini tuh kita masih diperbanyak pola-pola kalimatnya, langsung praktek, belum mengarah pada istilah. Kita tidak dibebani dengan istilah dulu, biar tidak pusing dengan istilah. Nanti saja istilah. Kalau sudah pinter duluan. Kitab ini polanya gini. Kalau kitab bahasa Indonesia, kitab-kitab tulisan belajar bahasa Arab orang Indonesia, buatan orang Indonesia, itu langsung penuh dengan istilah, tata bahasa istilah, latihannya sedikit, nah ya, sehingga kita terbebani dengan istilah jadinya. Makanya kitab ini tebal sekali. Makanya antum harus mengerjakan PR biar benar-benar ya, benar-benar menguasai gitu. Jadi antum benar-benar menguasai. Insya Allah nanti kalau kita sudah jilid 2 akan kita kasih materi sebagaimana pelajaran nahwu shorof, grammar biasanya ya. Tentu tetap akan kita pertimbangkan karena biasanya memang itu selalu membuat pusing kalau pemula dan pembelajaran tidak intensif begitu. Makanya perlu dibuat landai polanya ya. Kemudian arba'ah, kita lanjut arba'ah. Iqra al-mithal al-ati summa kawwin as'ilatan wa ajwibatan mislahu. Iqra, bacalah al-mithal al-ati, contoh berikut. Summa kawwin, kemudian buatlah, bentuklah as'ilatan, soal, buatlah soal, wa ajwibatan, dan jawaban mislahu, yang mirip. Contoh, liman hadzal kitab, liman hadzal kitab, milik siapa buku ini? Hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, itu contohnya. Ada gambar buku. Nah, dari gambar buku itu kita diminta membuat pertanyaan. Karena gambarnya kitab, maka pertanyaannya liman hadzal kitabu? Maka jawabannya adalah ada Abbas di situ dalam kurung, maka kita harus menjawab hadzal kitabu li Abbas. Misalnya begitu. Karena dalam kurung Muhammad, maka jawabannya hadzal kitabu li Muhammadin. Bisa difahami soalnya ya? Baik. Ini menarik ini. Semakin kesini antum semakin diajak pinter sama dia. Cuman ditunjukkan satu gambar, antum diminta membuat pertanyaan dan jawaban sekaligus dari gambar itu. Bayangkan. Ya kan? Hanya dikasih HP, antum disuruh membuat pertanyaan dan jawaban sekaligus hanya dengan melihat satu HP. Kita coba dulu. Giliran siapa sekarang? Taib. Qalamun, ada gambar bolpen. Maka antum maka jawabannya iya, hadzal qalamu li Abbasin.
Kita baca bersama-sama mulai dari soalnya dan jawabannya. Liman hadzal qalamu li'abbasin. Diterjemah dulu soal dan jawabannya. Milik siapa pulpen ini? Pulpen ini milik milik atas. Iya. Taib. Bahasanya ustadz, syekh, kalau ngasih pengajian, khutbah, mahasiswa, taklim. Tapi kalau orang yang nggak sekolah, belum tentu begini bahasanya. Jadi begini, resmi ya. Bukan. Jadi kalau kita ngomong dengan bahasa seperti ini, mereka itu takjub sama orang Indonesia. Karena mengerti bahasa seperti ini. Hah? Ada Pak, ada. Ada. Cuman saya nggak ngerti. Biasanya yang ngerti itu yang sudah umroh ke sana itu. Tanya sama taksi-taksi apa itu, mereka kan bukan bahasa harus seperti ini. Bahasa amiyah itu bahasa. Kalau kita bahasa apa istilahnya? Pokoknya bahasa inilah, bahasa percakapan sehari-hari itu. Yang tidak lagi mengikuti EYD itu. Nah itu. Misalnya begitu. Dan bahasa resmi seperti ini itu dipakai di dalam Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Bahasanya para profesor, bahasanya ilmuwan, bahasanya para syekh-syekh, bahasa seperti ini. Ya. Taib. Salasah. Liman hada sajarati. Liman. Perhatikan baik-baik. Mobil. Hadi sajarati. Liman hadhihi sayyaratu. Hadi sajaratu. Al-mudiri. Lil, kasih lil. Iya. Lil mudiri. Kita baca bersama-sama. Liman hadhihi sayyaratu lil mudiri. Artinya Milik siapa mobil ini? Mobil ini milik kepala sekolah. Iya. Arba'ah. Kasih li di depannya. Lil fallahi. Baik, kita baca bersama-sama. Liman hadhil baqaratu lil fallahi. Artinya apa artinya fallah? Petani. Ada di halaman 38. Fallah ada di halaman 38. Di dalam kotak. Petani. Ya. Petani itu peternak. Intinya itu petani yang membajak sawah itu. Apa itu? Petani ya. Ya, intinya itulah. Al-fallah petani.
Beda dengan hayya 'alal falah. Beda, jangan disamakan. Hayya 'alal falah. Apa artinya? Mari kita meraih kemenangan. Bukan marilah kita. Beda. Ini falah, lamnya tasdid. Ini beda. Hah? Nama orang. Bisa jadi ya, nama orang. Itu ya. Khamsah. Akhwat silakan. Nomor 5 ya. Ya. Kita baca bersama-sama. Liman hadhil haqibatu lil mudarrisi. Artinya ya, sitah. Nomor 6 silakan. Hadza atau hadhi? Liman hadzal kursiyyu li'ammarin. Kita baca bersama-sama. Liman hadzal kursiyyu li'ammarin. Artinya ya. Taib, sab'ah. Bapak lagi silakan. Ayam, ini ayam ya? Ayam apa ini? Ayam betina. Apa ayam betina? Dajajatun. Hadza atau hadhihi? Kenapa hadhihi? Muannas. Kenapa muannas? Ya. Bagus. Karena betina. Muannas kan betina. Ya. Liman. Iya. Liman hadhihi dajajatu. Hadhihi dajajatu li bintil fallahi. Iya. Kita baca bersama-sama. Liman hadhihi dajajatu libintil fallahi. Artinya betina ini iya
milik putri petani. Ya, milik putri petani. Sama nih ya. liman hadhihi sa'atu lil mudir. Taib. Kita baca bersama-sama. Liman hadhihi sa'atu libnil mudiri. Artinya Milik siapa jam tangan jam tangan ini milik kepala sekolah. iya, tis'ah. liman hadzal baitu litabibi. Taib. Kita baca bersama-sama. Liman hadzal baitu lit-tabibi. Asyar. Artinya dulu. Milik siapa rumah ini? Mm-mm. Rumah ini milik dokter. Iya. Tabibnya. Asyarah. Liman hadzal Iya. Iya. Kita baca bersama-sama. Liman hadhil mil'aqatu lit-tabibi. Lit-talibi. Artinya milik siapa sendok ini? Sendok ini muridnya mahasiswa. ya. Apa maksudnya di latihan ini? Di latihan ini maksudnya adalah bahwa kita sudah mempelajari ada huruf jar, ada fi, ada min, dan ada ila. Ya kan? Tetapi setiap kata itu beda-beda tanda jarnya. Kalau tanda umumnya kasroh. Jadi setelah ada fi pasti ada huruf isim setelahnya kasroh. Kalau beralif lam kasroh. Min setelahnya kasroh. Ila setelahnya kasroh. Tetapi ada yang tidak perlu dikasroh seperti al-mustashfa. Tidak perlu kita baca fil mustashfi. Tetap dibaca fil mustashfa. Ya. Ya. Ya, tetap seperti itu. Fil mustashfa. Kalau fil mustashfa ini itu kalau nggak salah ini masuk kepada ghairu munsharif dia. Itu istilahnya antara alif maksurah sama alif mamdudah. Kalau fi Amerika sama ini, salah satunya ini. Fi Amerika juga sama. Fi Amerika ya tidak perlu fi amriki, enggak, tetap saja fi Amerika cara membacanya. Min Amerika ila Amerika. Sama. Fi Almania. Gak usah fi Almani. Rusak nanti. Seperti kita. Min aina ant? Ana min Surabaya. Gak usah dibaca. Nanti jadi lucu itu. Begitu ya. Jadi ada. Nah, pada intinya min, fi, ila itu adalah huruf jar
membuat kasroh atau kasrotain isim setelahnya. Ya. Kita lanjut. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Iqra waktub. Nah ini giliran Bapak lagi. Iya. Nomor 1. Hadza tabibu bu inkal taro. Apa artinya? Hadza tabibu, dokter ini dari Inggris. Inkaltaro. Nggak biasa kan? Itu Inkaltaro itu Inggris, Pak. Ya. Kita baca bersama-sama. Hadza tabibu min. Iya. Setelahnya ini. Ya, silakan. Nomor 2. Iya. Iya. Kita baca bersama-sama. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Iya, Prancis. Ila Faransa. Salasah. Ya. Yang mana? Yang pergi, Muhammad pergi ke Prancis. مولاي صل وسلم